Bab 36 Hazard Gnome. Setelah meninggalkan hutan kematian, kelompok Si Feng bergegas menuju lembah bulan kegelapan tanpa istirahat. Pada tahap permainan saat ini, banyak pemain telah naik ke level 2. Selain dari merampok Dungeon di hutan kematian, mereka akan tinggal di Brook Hills untuk membunuh level 2 Caetah Chubs. Hanya beberapa ahli yang akan pergi ke area level 4, Dark Moon Valley, untuk naik level. Namun, seiring dengan peningkatan level pemain, itu tidak akan lama sebelum lembah Dark Moon akan ditempati. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam kembali ke Dark Moon Valley, adegan yang mereka temui adalah sama dengan yang diharapkan Si Feng. Beberapa kelompok elit yang tidak tertarik di Dungeon saat ini membunuh kobold level 4 yang berkeliaran di sekitar bagian luar lembah. Partai elit ini cukup terampil. Mereka memikat 2 atau 3 monster setiap kali, dengan prajurit perisai tank di depan dan mencegah kobold dari mendekati penyihir dan tabib mereka. Tabib terus menyembuhkan dari belakang. Meskipun itu melelahkan untuk menggiling sedemikian rupa, keuntungan dari pertarungan sama baiknya. 3 kobold telah menjatuhkan 2 choppers dan beberapa bahan batu. Di domain dewa, hanya monster level 3 ke atas yang akan menjatuhkan buku keterampilan dan peralatan perunggu. Meskipun peluangnya hanya 10.000 banding 1, itu masih cukup untuk menyebabkan pemain melakukan pengejaran. Saat ini, peralatan perunggu sangat berharga, terlebih lagi buku keterampilan. Dengan bujukan-bujukan ini di sini, akan ada banyak ahli yang akan tampil, bahkan jika ada beberapa bahaya yang terlibat. Setelah mengambil beberapa pandangan, Si Feng berbalik dan pergi menuju bagian dalam lembah bulan kegelapan. Anggota parti lain yang baru ke Dark Moon Valley sangat gugup. Terutama benar ketika mereka melihat monster level 4 tersebar di seluruh area. Napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. Namun, Blackie sangat tenang ketika dia melihat kobold level 4 ini. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah membunuh ratusan dari mereka. Dia tidak tampak panik, tidak seperti anggota parti lainnya. Dia hanya mengikuti Si Feng, memasuki wilayah lembah yang lebih dalam. Adapun pihak elit, mereka tidak bisa tidak kaget ketika mereka melihat kelompok Si Feng masuk jauh ke lembah. Mereka tidak pernah membayangkan pesta pendatang baru akan memiliki keberanian seperti itu. Ada sangat sedikit pemain yang hadir di Dark Moon Valley. Itu belum sepenuhnya dikembangkan, jadi ada banyak kobold di tengah lembah. Semakin dalam menuju pusat, semakin besar jumlah kobold. Bahkan akan ada kelompok yang terdiri dari 10 kobold atau lebih. Grinding monster di sana terlalu berbahaya. Jumlah kobold terendah yang harus mereka hadapi setidaknya 4 atau 5. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu Si Feng lebih gila daripada yang mereka pikir sebelumnya. Si Feng tidak hanya memasuki wilayah lembah yang lebih dalam. Sebagai gantinya, dia pergi ke inti lembah bulan kegelapan. Ada lokasi yang bagus untuk menggiling monster di sana. Tidak hanya ada sejumlah besar monster, tetapi tingkat respawn mereka juga cepat. Yang paling penting, tingkat drop di sana untuk biji tinggi. Mengenai pemahaman, Si Feng seperti dewa lokal di daerah itu ketika datang ke lembah bulan kegelapan. Baik itu lokasi monster, jumlah monster yang tersedia, atau waktu respawn mereka, Si Feng telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti kehidupan sebelumnya. Tujuannya pada saat itu adalah untuk meningkatkan kecepatan penggilingan pestanya, semua untuk meningkatkan posisinya di dalam Shadow. Hidup benar-benar mempesona. Pengorbanan Si Feng terhadap Shadow di kehidupan sebelumnya saat ini telah berbalik untuk membantu dirinya sendiri. Itu bisa meningkatkan level partinya sendiri lebih cepat. Sementara pada saat yang sama menjamin pasokan biji yang stabil. Bergerak di sepanjang jalan batu yang pecah, kelompok-kelompok dari 4 atau 5 level 4 kobold kadang-kadang akan muncul. Namun, itu hanya masalah kecil dengan peralatan party Si Feng. Melihat Guardian Knight Partai, Kola, baik itu dengan HP atau defense, dia bisa dengan mudah menahan 4 kobold pada saat yang sama. Tabib, Drowsy Slot, dapat mempertahankan HP Kola di atas 80% tanpa membuang banyak usaha. Jika Kola membiarkan monster melewatinya, maka Lonely Snow akan naik dan mendorongnya kembali. Adapun yang lain, mereka akan menangani kerusakan dengan kuat.
Serangan pedang sederhana dari Si Feng sudah bisa menangani lebih dari 100 kerusakan, sedangkan Blacky Dark Arrows masing-masing bisa menangani 88 kerusakan. Pertarungan tidak bisa lebih mudah dari ini. Dalam beberapa saat, kelima kobold semuanya ditangani. Dibandingkan dengan kelompok elit di luar, kelompok Si Feng lebih kuat beberapa kali lipat. Si Feng hanya mengambil bahan batu dan biji yang jatuh, lalu melanjutkan lebih jauh ke lembah bulan kegelapan. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam bergerak maju, kelompok Si Feng akhirnya tiba di depan gunung. Gunung besar itu tingginya ratusan meter. Kobolds tidak lagi memenuhi area di sekitar gunung. Pengembara Glom telah menggantikan mereka. Burung-burung pengembara yang berkeliaran ini masing-masing memegang sekop kecil di tangan mereka, menggunakannya untuk menggali dinding batu gunung. Ada juga beberapa pengawas Gnom yang memeriksa daerah sekitarnya dengan cambuk di tangan. Saudara Feng, monster di sini terlalu banyak. Apa kita benar-benar akan menggiling di sini? Hati Blacky sedikit bergetar ketika dia melihat sekeliling. Dia menemukan ratusan burung pengembara yang berkeliaran di sekitar gunung yang luas. Bahkan ada beberapa pengawas Gnom level 5. Kola juga meneguk air liurnya, dengan khawatir mengatakan, "Pemimpin partai, aku tidak berusaha untuk menyombongkan diri, tetapi menahan 6 atau 7 dari mereka adalah batasku. Aku benar-benar tidak bisa mengelola monster sebanyak ini." Bukan hanya Blacky atau Kola. Yang lain juga khawatir. Gnom yang berkeliaran menduduki seluruh gunung, dan glome-glome ini sangat dekat satu sama lain. Selama mereka melakukan kesalahan saat memikat, maka mereka harus berhadapan dengan ratusan monster level 4. Sejumlah besar monster itu jauh lebih menakutkan daripada Lord Rangfeld. Aku tahu kalian tidak bisa menangkis semuanya. Namun, siapa yang pernah mengatakan tentang membiarkan ada di antara Anda yang menahan ratusan Gnom? Si Feng memutar matanya ke arah anggota partainya. Dia sangat jelas tentang standar partai. Menghadapi 10 Gnom pada saat yang sama hampir mencapai batasnya, jadi bagaimana mereka bisa menghadapi ratusan Gnom sekaligus? Bahkan pemain level 10 akan selesai ketika bertemu dengan ratusan jika monster level 4. Agility Si Feng telah mencapai 30 poin. Termasuk sepatu perunggu yang dia miliki, movement speed-nya telah melampaui Wandering Gnom dengan setidaknya 4 poin. Dia bisa dengan mudah menghindari para Gnom dan membiarkan Blacky menggunakan skill AoE, Hell Flame. Efisiensi penggilingan sedemikian rupa beberapa kali lebih besar daripada membunuh secara individual. Setelah itu, Si Feng memberitahu semua orang tentang rencananya. Dia membutuhkan Blacky untuk mendapatkan pengaturan waktu yang tepat, memaksimalkan efek Hell Flame. Adapun yang lain, mereka bertanggung jawab untuk membunuh Gnom dengan HP rendah. Ketika Si Feng telah memilih posisinya, dia mengambil segenggam batu dan bergegas menuju pengawas Gnom terdekat. Tepat ketika Si Feng mendekati jarak 20 yard, pengawas mulai berteriak keras. Jeritannya menarik perhatian banyak Gnom pengembara sekitarnya. Si Feng menunggu dulu sejenak, menghindari cambuk pengawas Gnom dan membiarkan para pengembara Gnom terus berkumpul. Ketika sekitar 30 Gnome berkumpul, Si Feng berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Setelah itu, ia melemparkan batu kecil yang menabrak pengawas Gnome lainnya. Pengawas yang dipukul dengan keras berteriak, membawa lebih dari 20 saudara-saudaranya dan bergegas ke Si Feng. Dalam beberapa saat, Si Feng telah memikat lebih dari 60 monster. Namun, Si Feng belum puas. Dia mulai mengitari gunung saat dia memancing monster, dan dalam 5 menit, ada ratusan pengembara Gnom dan lebih dari 10 pengawas Gnom mengejar di belakangnya dengan sekuat tenaga. Sayangnya bagi mereka, peralatan Si Feng terlalu bagus. Kecepatannya 30% lebih besar jika dibandingkan dengan Gnom. Termasuk teknik Si Feng yang luar biasa dan kontrol atas tubuhnya, dia bisa bermain-main dengan para Gnom dengan cara apapun yang dia inginkan. Blacky, bersiap-siap untuk berperan, Si Feng mengingatkan. Baiklah. Blacky sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sihir AoE, jadi dia tidak tahu apa efeknya. Selanjutnya, jari-jari Blacky mulai bergerak di udara. Segel magis yang brilian mulai muncul, terbentuk menjadi lingkaran sihir yang mempesona yang mengeluarkan aura tiada taranya.
Saat Blackie meludahkan suku kata terakhir, tanah berguncang. Api hijau Jid bergegas dari langit, melahap seluruh pasukan Gnome. Bidang kerusakan lebih dari 100 telah muncul. Dalam 5 detik, setiap Gnome mengejar si Feng menerima lebih dari 200 kerusakan, HP mereka yang tersisa kurang dari setengah. Namun, target para Gnome ini juga telah berubah. Mereka tidak lagi mengejar si Feng, tetapi Blackie sebagai gantinya. Si Feng tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan Abyssal Blade dan bergegas maju. Thundering Flash. Tidak hanya level 4 Thundering Flash memiliki cooldown yang rendah, tetapi jangkauan serangannya juga meningkat menjadi 15 kali 3 yard. Itu hampir menutupi seluruh pasukan Gnome. 3 rentetan guntur terbang melewati pasukan Gnome, menciptakan 3 kerusakan lebih dari 120 poin untuk setiap Gnome. Serangan itu benar-benar melahap sisa HP para Gnome. Adapun yang HP rendah yang tersisa, mereka dengan cepat ditahan oleh Kola. Lonely Snow kemudian bergegas maju dan menggunakan Slash Whirlwind, sepenuhnya mengakhiri Gnome yang tersisa. Ratusan Gnome telah musnah, meninggalkan lantai yang dipenuhi barang. Sementara itu, pengalaman semua orang naik dengan gila-gilaan. EXP lebih dari 10 poin muncul satu demi satu, memesona mata semua orang. Wah! Blackie telah naik ke level 3. Ini terlalu luar biasa. Blackie meraung kegirangan. Ini hanyalah permulaan. Mereka masih akan respawn sebentar lagi, si Feng tertawa. Ayo cepat mengambil drop. Tiba-tiba, semua orang mulai menyibukkan diri. Bahkan dengan 6 orang mengambil tetesan itu, jarahan ratusan Gnome masih mengharuskan mereka menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Namun, beberapa saat setelah mereka mulai mengumpulkan, Gnome yang mengemudikan robot raksasa tiba-tiba muncul. Wajah Gnome memerah. Segera bergegas menuju pesta si Feng dengan kemarahan yang tak tertandingi. Tidak baik. Itu adalah Hazard Gnome. Semua orang menyebar. Si Feng berteriak saat dia melihat robot raksasa.